Sobat Jurnalis TV, pada 3 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan dengan tokoh dan organisasi Islam, misalnya NU, MUI, dan Muhammadiyah di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini membahas terkait Broad Office. Broad Office merupakan suatu forum yang telah disahkan oleh Presiden Amerika Serikat, yakni Donald Trump, untuk mengumpulkan negara-negara dalam membahas atau mencari solusi masalah yang ada dalam global. Namun, hal ini menuai respon dari berbagai kalangan. Mari kita simak apa kata mereka terkait Broad Office tersebut. Pada saat ini, saya bersikukuh selaku mahasiswa menolak Indonesia bergabung di Broad Office dengan alasan bahwa walaupun Amerika Serikat lewat Broad Office-nya ini memiliki niat yang baik sebagai wadah perdamaian antara Israel dan Palestina, namun tetap Amerika Serikat tetaplah yang akan sebagai sekutu Israel tidak akan pernah menjadi fasilitator sebagai perdamaian. Namun argumen saya menolak Indonesia jangan bergabung di Broad Office dengan argumen-argumen seperti itu, Kak. Ini kita harus sambut positif apa yang diupayakan oleh pemerintah. Ini bagian dari upaya perdamaian yang memang sampai saat ini tidak ada ujung perdamaiannya. Ini upaya dari pemerintah kita, Pak Prabowo, untuk mendamaikan antara Palestina dengan Israel. Kalau memang ini dari dulu. Nah, kita harus sambut dengan baik, terlepas ada kontroversi dan lain sebagainya di luaran sana. Yang pasti ini adalah upaya dari pemerintah Pak Prabowo, pemerintah Indonesia, mendamaikan dua negara yang memang selalu bersiteru. Menurut saya sih oke-oke aja ya, karena kenapa? Jika memang sekiranya Indonesia nggak masuk juga, jadi teman-teman, kita tuh punya dua hal yang sekiranya tuh menjadi problem gitu. Kalau kita nggak masuk, kita bakal diserang oleh negara adidaya. Kalau kita masuk, kita bakal diserang oleh negara sekutu kita gitu. Jadi, dan juga kenapa saya yakin ya, kenapa Prabowo masuk itu, saya yakin dia kan ahli politik ya, dia politiknya gede gitu, punya pengalaman yang luar biasa selama jadi TNI dan segala macamnya. Ya, mungkin salah satunya untuk kita bergabung itu, bisa kita mendiplomasikan TNI kita atau semacam bantuan untuk Palestina begitu. Menurut saya bagus ya, karena kita sangat mendukung untuk perdamaian dunia ya. Dari Bapak Presiden kita sendiri untuk menginisiasi untuk perdamaian dunia. Bagus sekali. Tanggapan saya tentunya ini terhadap 16 ormas ini, coba buktikan ormas Islam pada saat ini bukan hanya sebagai mitra, tapi sebagai pakar kritis terhadap pemerintahan Indonesia. Dan tentunya saya memandang ini hal yang kurang baik, tentunya ormas Islam memandang terhadap kebijakan yang dikeluarkan menyetujui begitu saja. Saya harapkan kepada ormas Islam seluruh Indonesia, bahkan bukan hanya menyetujui saja, tapi tolonglah cari kritik solusi terhadap kebijakan pemerintah seperti itu. Ormas terbesar diantaranya adalah Nahdlatul Ulama. Tidak ada satu niatan untuk mendikotomi ataupun juga ada satu niatan untuk memperkeruh permasalahan. Mungkin bisa jadi pandangan orang di luaran sana yang berbeda. Nahdlatul Ulama punya tujuan lain barangkali, bagaimana sama menjadi inline satu tujuan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Karena memang NU ini adalah salah satu organisasi terbesar di Indonesia, sehingga ada kalangan orang-orang yang memang tidak setuju apa yang dilakukan oleh Ormas Nahdlatul Ulama, terkesani bahwa pada saat datang kumpul dengan tokoh-tokoh Israel, ada satu pro ke Israel. Jadi ini satu kewajaran saja. Yang saya lihat dari berita nih ya, sebelum masuknya Indonesia ke Broad Office ini, Prabowo itu sudah bertabayun dulu, bilang dulu ke ormas-ormas yang ada di Indonesia, contohnya NU, Muhammadiyah, dan segala macamnya, udah bilang ke mereka bagaimana pandangan mereka, dan mereka pun setuju kan. Dilihat dari berbagai konferensi pers, mereka menyetujui, tapi dengan dalam catatan gitu. Catatannya, jika memang sekiranya banyak kemudaratan atau keburukan, maka ya kita keluar gitulah. Sangat baik ya, apalagi Bapak Presiden mungkin sangat butuh dukungan ya sama ormas-ormas Islam. Tujuannya juga untuk baik, untuk perdamaian.
Tentunya menjaga perdamaian dunia, karena tadi kan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan mewujudkan perdamaian dunia tersebut. Nah, ini tentunya berlandaskan politik luar negeri Indonesia yang mana sifatnya itu adalah bebas aktif. Namun tentunya yang menjadi kritikan saya terhadap politik bebas aktif pada saat ini sepertinya ternodai gitu. Ternodai dengan ya kurang konsistennya Indonesia terhadap politik bebas aktif ini. Kalau seandainya Indonesia aktif dalam perdamaian, ya aktif dalam perdamaian, Indonesia bukan malah ikut-ikutan ke board office buatan Amerika, tapi Indonesia membuat lembaga perdamaian sendiri di bawah naungan PBB. Sip, setuju. Ini bagian dari upaya perdamaian yang dilakukan pemerintah, yang dilakukan oleh ormas, yang dilakukan oleh siapapun yang ada di Indonesia. Tujuannya satu, bagaimana Palestina damai, bagaimana Palestina merdeka, bagaimana antara Palestina dengan Israel sebetulnya menjadi satu kesatuan ya. Semuanya manusia. Kalau orang melihat agama, kalau orang melihatnya jangan melihat agamanya, tapi dari sisi kemanusiaannya. Semuanya adalah saudara. Jadi ini upaya yang bagus dilakukan pemerintah, dilakukan ormas. Kalau dari pandangan saya itu menjaga kedamaian dunia teman-teman. Karena kenapa? Kita tetap Indonesia menjadi negara non-blok, di mana kita tetap tengah-tengah, kita nggak mihak ke kiri, nggak mihak ke kanan gitu. Dan pesan saya ke teman-teman semuanya, sekarang itu banyak sekali media-media yang mencoba untuk memperuntuhkan kedaulatan kita sendiri. Kita bisa lihat contohnya waktu itu saya sebut aja ya, Muslim Fox itu kan, dia mengambil potongan-potongan klip-klip yang harusnya itu harus utuh gitu. Kenapa? Karena jika mengambil potongan-potongan klip-klip yang nggak utuh, bisa memunculkan persepsi bahwasanya ya Indonesia mendukung Israel tanpa syarat. Tapi kan sudah jelas ya dibilang bahwasanya Indonesia itu mendukung Israel dengan syarat kemerdekaan Palestina atau kesejahteraan Palestina itu harus diutamakan. Tapi selalu dipotong oleh media-media yang mencoba untuk mungkin ada kepentingan atau mungkin hanya untuk engage mereka mencoba untuk menghancurkan lah istilahnya begitu. Ya teman-teman, sampaikan aja untuk bertabayun terus, karena kita nggak tahu ya di media sekarang itu banyak kebohongan, banyak kepentingan-kepentingan. Intinya teman-teman harus bertabayun. Kalau saya pribadi, kita nggak tahu ya untuk strategi-strategi Indonesia untuk perdamaian, karena kita sendiri juga kurang paham untuk itu apakah benar untuk perdamaian atau untuk strategi, kita nggak tahu. Kita serahkan aja ke pemerintah. Mungkin mereka lebih paham karena mereka posisi taktisnya mereka yang lebih paham. Harapan besarnya Indonesia tetap konsisten dengan isu perdamaian, konsisten dengan cita-citanya mewujudkan perdamaian dunia, sehingga Indonesia bukan hanya sebagai alat tapi sebagai inisiator, sebagai negara yang mewujudkan perdamaian dunia dengan sebenar-benarnya, seperti itu. Harapannya adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Bapak Prabowo, kita sambut dengan baik, tetap konsisten. Kita sambut satu-satunya nih Presiden Republik Indonesia yang cukup berani dalam upaya perdamaian di dunia. Harapannya ya, dengan bergabungnya salah satunya dengan provinsi ini, Indonesia itu tetap bisa menjadi negara yang non-blok, tidak memihak gitu loh. Dan harapan saya juga untuk Indonesia ini, semoga nantinya perdamaian selanjutnya itu bisa kita terus menjadi sebuah sorotan. Karena kenapa? Karena saya yakin bahwasanya untuk Indonesia ini mempunyai sebuah kewenangan yang sangat kuat. Harus lebih aktif untuk misi-misi perdamaian ya. Dari segi bantuan, dari segi rumah sakit, itu sangat baik. Harus lebih aktif lagi Indonesia untuk misi perdamaian. Keikutsertaan Indonesia dalam Broad Office ini yakni untuk menjaga perdamaian dunia. Banyak pihak melihat bahwa perdamaian ini bukan untuk masalah politik, tetapi untuk menjaga perdamaian internasional. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Khofifah Hairunisa pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.